Selamat malam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Zala Seribertus dengan NIM 2019 31231. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan proposal business project yang hendak sudah saya buat dan akan saya jelaskan satu persatu tiap-tiap bagian yang hendak saya sudah susun dalam bentuk presentasi ini. Oke, tugas ini terkait dengan mata kuliah manajemen teknik dengan dosen pengampu, yakni Pak Yuds Purwanto, kelas G. Oke, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa sebab bagian-bagian yang hendak akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, bab pertama ada deskripsi, bab kedua itu ada analisis startup, bab ketiga itu ada langkah-langkah, dan yang bab keempat itu ada referensi sebenarnya. Oke, langsung aja masuk ke deskripsi startup company-nya. Untuk yang pertama, bagian A itu deskripsi umum usaha. Salah satu ide bisnis kreatif yang menggiurkan adalah bisnis kafe dan makanan. Di berbagai daerah di Indonesia terdapat berbagai macam kafe yang menyediakan berbagai makanan dan minuman cepat saji yang mirip-mirip antara satu dan yang lain. Begitupun desain bangunan kafe secara fisik juga masih terbilang sama dan mirip seperti kafe-kafe pada umumnya. Oleh karena itu, muncullah ide baru untuk mengubah sedikit tampilan desain kafe yang mana dapat dibangun bukan di atas tanah, melainkan di atas pohon. Hal ini merupakan contoh salah satu bentuk kreativitas yang dapat membawa omset lebih dikarenakan jenis desain interior fisik dari kafe yang berbeda dari biasanya. Di sisi lain, jenis usaha seperti usaha kafe dan makanan merupakan peluang alternatif untuk meningkatkan ekonomi. Kebutuhan bahan pangan tidak akan pernah mati dan selalu dicari setiap orang. Selama manusia masih hidup di dunia dan berada di bumi, maka kebutuhan pangan tetap ada. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia supaya dapat melangsungkan hidup. Persaingan pun semakin ketat dalam bisnis kafe dan makanan. Maka itu, ide kreatif untuk menciptakan sebuah kafe yang memiliki desain interior berbeda dengan jenis makanan baru sangatlah dibutuhkan. Supaya ketika mempromosikan jenis produknya yang akan dijual pada kafe tersebut, tidaklah kalah di pasaran dan pebisnis lain. Untuk melayani kebutuhan manusia yang tidak pernah terlepas dari rutinitas yang harus dilakukan, yaitu makan, karena dengan makan manusia sendiri dapat mengembalikan energi yang sudah terpakai oleh aktivitas yang hendak dilakukan di setiap harinya. Dengan aneka makanan dan minuman yang enak dan segar, dengan harga yang bisa dicapai oleh semua golongan masyarakat, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan ketertarikan saya untuk membuat kafe dengan desain interior dan eksterior yang sedikit berbeda dari biasanya. Yang mana kafe ini sendiri diharapkan dapat bisa melayani masyarakat yang ingin makan makanan cepat saji dengan suasana yang berbeda dari restoran atau kafe lain, serta dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan menu utama kafe ialah sagu sep yang menjadi primadona utama pada list daftar makanan yang akan disediakan. Dan semua makanan dan minuman yang disajikan dapat dijamin kebersihannya. Nah, yang bagian berikutnya itu tentang kafe. Nah, nama kafe atau kedai yang ingin penulis jalani di sini adalah Cafe Tarsa. Nama ini berasal dari jenis kata usahanya sendiri, yaitu kafe dengan nama Tarsa sesuai dengan deskripsi bentuk desain interior yang sudah dijelaskan sebelumnya. Logo Cafe Tarsa adalah sebuah gambar dengan menampilkan biji kopi dengan cangkir kopi yang terletak jelas yang dibingkai dengan sebuah lingkaran dan bertulisan Heri Cafe. Hal ini berguna untuk menanamkan brand positioning kafe di benak masyarakat sebagai kafe yang memiliki desain dengan jenis interior dan eksterior yang berbeda daripada kafe-kafe pada umumnya. Lingkaran luar gambar dengan nama yang tertera menjelaskan secara eksplisit tentang owner dari kafe tersebut. Untuk biji kopi yang tertera pada gambar tersebut menjelaskan tentang setiap sajian minuman yang tersedia. Beberapa di antaranya terdapat cita rasa yang berasal dari kopi.
Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri sehingga masyarakat secara tidak langsung dapat mengingatnya melalui kata-kata ajakan seperti halnya ingat Cafe Tarsa, ingat Harry Cafe. Serta adanya gambar biji kopi di tengah-tengah lingkaran dimaksudkan untuk menegaskan produk yang dijualnya ada yang berbahan dasar yaitu kopi. Lokasi juga menjadi alasan terciptanya nama serta konsep atau tema Cafe Tarsa tersebut muncul, yaitu karena adanya penyesuaian dengan lokasi yang berada di kota Merauke yang notabene-nya masih terbilang baru untuk nama tersebut. Sedangkan alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena penulis melihat bahwa untuk usaha seperti kafe di Merauke masih terbilang baru, sehingga penulis merasa mempunyai peluang mendapatkan konsumen lebih dahulu dibandingkan pesaing yang nantinya akan membuka usaha sejenis. Nah, untuk company profile ini kurang lebih seperti ini dengan logo Harry Cafe, dengan nama usaha itu Cafe Tarsa, pemiliknya itu Zala Seribertus, dengan bentuk usaha itu cafe, dengan nama telepon itu 0821 2488 2501. Alamat itu Jalan Muli nomor 07, bentuk kepemilikan itu perseorangan, dan bidang usaha ini bergerak usaha yang dijalankan ini bergerak di bidang kuliner. Dan dia memiliki akses perizinan yakni surat izin tempat usaha atau situ. Nah, visi misi usaha. Nah, adapun visi usaha yakni mengembangkan serta menciptakan produk kuliner khas daerah yang inovatif serta kompetitif dengan memberikan pelayanan optimal. Misi usahanya mengembangkan salah satu makanan khas Merauke Papua agar tidak ketinggalan zaman, memberikan kenyamanan kepada pengunjung kafe dengan suasana yang aman, nyaman, dan tentram, memberikan pelayanan optimal dengan cepat, tepat, dan ramah, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, tujuan pendirian usaha itu kurang lebih ada 7 ya. Saya sebutkan 3 aja. Yang pertama untuk memenuhi tugas kuliah, yang kedua mencoba aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan, dan yang ketiga mengembangkan salah satu makanan khas daerah khususnya Merauke Papua dengan inovasi yang baru. Menjalin relasi antara pelanggan dan pengunjung, mendapatkan keuntungan atau laba secara maksimal. Yang keenam menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha dengan maksud mengurangi angka pengangguran. Bab yang kedua, yakni analisis startup. Oke. Tujuan analisis startup. Tujuan dilakukannya analisis terhadap usaha yang dijalankan agar supaya kita bisa mengetahui setiap peluang yang ada. Di sisi lain, analisis startup bertujuan untuk mengetahui setiap kelebihan dan kekurangan dalam usaha yang dibangun, dan juga dapat memperoleh lebih lanjut setiap risiko atau tantangan yang akan datang nanti. Adapun kelebihan usaha Cafe Tarsa dijelaskan secara rinci di bawah ini. Yang pertama, target pasar yang luas. Kafe memiliki cakupan target yang cukup luas. Ini menjadikan kafe sebagai salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan ketika akan membuka bisnis kedai kafe seperti contohnya Cafe Tarsa. Namun yang perlu diingat juga bahwa persaingan bisnis kafe juga lumayan ketat. Kita juga harus memiliki strategi jitu agar setiap menu yang disajikan di kafe kita disukai oleh customer atau pelanggan. Yang berikutnya, ada perputaran modal yang cepat. Nah, keuntungan bisnis kafe yang kedua adalah bisnis ini memiliki perputaran modal yang cepat. Hal ini berkaitan dengan hasil penjualan dalam sehari tentunya. Kita dapat menghitung pemasukan perharinya dan kita bisa putar lagi sebagai modal di keesokan harinya. Nah, positifnya lagi, kita jadi mengetahui keuntungan dan kerugian kita dapatkan pada hari tersebut untuk dapat segera menentukan tindakan evaluasi atau memperbaiki langkah atau strategi apabila terjadi kerugian. Yang ketiga, tidak mengenal istilah yang namanya libur. Keuntungan yang ketiga adalah kita bisa memaksimalkan keuntungan justru di hari libur. Di saat bisnis lain libur,
kita justru bisa melakukan push profit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebanyakan orang justru akan pergi ke kafe di hari-hari libur atau pada waktu weekend. Jika mungkin keuntungan yang kita dapatkan belum maksimal di weekday, kita bisa memaksimalkannya pada saat weekend atau hari libur. Di saat yang lain tidak mendapatkan pemasukan karena hari libur, kita bisa mendapatkan profit 10% atau lebih dari biasanya. Biasanya orang-orang akan cenderung nongkrong di kafe jika keesokan harinya libur atau pada waktu weekend. Nah, yang keempat, keuntungan yang keempat yang kita dapatkan, yakni adalah menambah relasi. Dengan membuka bisnis kafe secara tidak langsung akan membuka peluang mendapatkan banyak relasi atau kenalan baru. Semakin melejitnya kafe yang kita bangun, semakin banyak pula tawaran kerjasama yang menghampiri. Akan lebih menguntungkan lagi jika kita bergabung dengan komunitas atau forum diskusi bisnis agar menambah relasi sekaligus wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan kafe tentunya. Yang kelima, bisnis yang bergengsi. Keuntungan bisnis kedai kafe selanjutnya adalah kesan mewah yang akan kita dapatkan. Membuka kafe atau usaha lainnya akan membuat kita terkenal karena gelar CEO yang melekat di depan nama kita. Tidak jarang juga, jika bisnis kedai kafe yang kita bangun berkembang, kita akan diundang menjadi narasumber di berbagai seminar kewirausahaan nasional. Peluang usaha untuk kafe Tarsa sendiri, usaha kafe merupakan salah satu ide usaha kreatif dan jadi makin menarik jika kita tahu selera anak muda yang menjadi target market kita. Mendesain konsep kafe adalah salah satu hal yang mengasihkan. Bisa dalam menghias ruangan kafe dan fasilitas apa saja yang harus kita lengkapi untuk membuat kafe sesuai dengan konsep yang telah kita desain. Yang sebelumnya sudah saya jelasin terkait desain kafe pada slide sebelumnya. Desain kafe yang unik mampu mengundang konsumen untuk mengunjungi kafe. Di sisi lain, tempat yang strategis dengan pendapatan tata masyarakat yang cukup membuat peluang baru yang baik untuk usaha kafe. Ketika peluang usaha tersebut sudah kita capai secara maksimal, maka untuk kemungkinan peluang pengembangan dalam usaha dapat dipastikan berhasil. Perihal ini didukung oleh beberapa hal yang mendasarinya, antara lain yang pertama, persaingan yang masih minim. Di kota Merauke, Papua, persaingan di bidang usaha khususnya kafe masih terbilang minim. Oleh karena itu, dengan adanya usaha kafe yang dibuat di kota Merauke dengan tempat yang cukup strategis, ini dapat membuat peluang untuk pengembangan kafe dengan cara membuka cabang baru di setiap tempat berbeda dengan desain interior dan eksterior yang unik dari desain fisik kafe tersebut. Terus yang kedua, itu market yang mudah dilakukan. Hal ini berkaitan dengan kelebihan atau keuntungan dasar dalam usaha kafe, yang dimana market yang diterapkan dalam bidang usaha kafe tidak serumit dan diperkirakan. Karena itu, dengan adanya statement terkait hal tersebut, membuat peluang dalam pengembangan usaha dapat dicapai dengan cukup mudah. Adapun langkah-langkah yang harus kita ambil untuk demi kemajuan usaha kita. Adapun beberapa langkah yang dapat kita lakukan demi kemajuan dan pengembangan bagi usaha kita, yakni yang pertama, investasi. Investasi ini dia berlaku untuk semua usaha, baik di bidang usaha kuliner atau apapun itu. Investasi sangatlah penting dalam proses pengembangan usahanya kita. Nah, sebagai pemula dalam usaha dengan dana atau modal yang terbatas, diharapkan untuk berani menjual aset sendiri yang dapat menghasilkan uang untuk berinvestasi. Jadi dengan aset yang ada, dengan aset yang kita miliki, diharapkan untuk kita itu dapat melakukan investasi. Nah, dengan begitu kita itu dapat tidak secara langsung mengurangi angka kemungkinan mengalami kerugian dalam usahanya kita. Di sisi lain juga, ketika kerugian tersebut terjadi di usaha kita bisa dapat membekap kerugian tersebut atau mengembalikan nilai kerugian tersebut itu dengan modal yang kita dapatkan dari hasil investasinya kita. Oke, selanjutnya fokus pada usaha.
Nah, kelemahan dari para wirausahaan selama ini adalah tidak mampu mengelola kesuksesan yang tidak dicapai dengan melakukan tindakan yang tidak terkendali. Nah, fokus pada usaha dalam artian kita itu ketika melakukan sebuah usaha, kita itu harus peka terhadap perubahan yang terjadi dalam proses usaha ataupun kesempatan-kesempatan atau bahkan setiap peluang yang ada itu kita harus fokus terhadap hal-hal tersebut, hal-hal yang mendasari berkembangnya sebuah usaha yang hendak kita lakukan. Nah, karena itu kita diharapkan tetap fokus, stay fokus terhadap usaha yang hendak kita jalankan. Yang ketiga, langkah selanjutnya yang kita dapat lakukan yakni dengan melakukan promosi. Nah, dengan adanya promosi, masyarakat dapat mengenal produk kafe yang ditawarkan. Nah, dengan adanya trik marketing seperti promosi ini, pengunjung itu atau masyarakat setempat bisa mengetahui kalau pada dasarnya usaha yang hendak kita lakukan itu dapat memberikan suatu keistimewaan bagi para pengunjung. Oleh karena itu, hasil dari yang kita dapatkan dengan adanya trik marketing seperti promosi ini, kita bisa dapatkan pengunjung lebih dari yang diperkirakan, dan itu akan membawa kemungkinan membawa omset yang lebih besar dengan jalan promosi. Nah, terus langkah yang selanjutnya yang perlu kita perkirakan atau kita lakukan yakni strategi pemasaran. Nah, kita dapat memilih tempat yang strategis, dan dalam hal memproduksi barang dan penamaan tempat perlu adanya keunikan. Karena dengan keunikan suatu barang, maka kemungkinan banyak konsumen yang mencari dan semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam hal ini juga dapat memberikan nilai tambah di dalam penjualan produk ataupun memberikan nilai diskon apabila pembeliannya banyak. Jadi kita bisa dapat memberikan potongan harga ketika kafe itu baru pertama launching di daerah tersebut, khususnya di Merauke, Papua. Oke, selanjutnya langkah yang selanjutnya yang dapat kita lakukan demi pengembangan usahanya kita yakni dengan cara pertimbangkan untuk mengembangkan bisnis dengan cara waralaba lisensi atau peluang bisnis ataupun distribusi wholesale, yang dimana tujuannya ini untuk pertimbangkan dalam mengembangkan bisnis yang hendak kita buat. Itu kurang lebih itu kelima langkah yang hendak dapat kita lakukan untuk atau demi kemajuan usahanya kita. Nah, selanjutnya untuk bab berikutnya itu perbandingan analisis dengan startup company yang sudah ada. Nah, di sini perbandingan analisis yang hendak saya buat itu terhadap startup yang sudah ada, yakni coffee shop. Nah, ada beberapa poin-poin penting yang saya tangkap, yang saya dapat jelaskan di sini. Untuk 5 poin yang pertama, 5 poin yang sudah saya deskripsikan, yang pertama untuk bentuk usaha. Nah, dari perbandingan antara usaha Cafe Tarsa milik saya dan coffee shop yang sudah tersedia, ternyata di bentuk usaha ini sebenarnya memiliki ciri yang sama, yakni sebagai usaha yang bergerak di bidang kuliner. Tetapi untuk coffee shop sendiri itu dia lebih menekankan ke minuman kuliner yang bergerak yang lebih menekankan atau lebih fokus ke minuman. Sementara untuk Cafe Tarsa sendiri, usahanya sendiri itu dia lebih fokus ke makanan gitu, walaupun ada sajian minumannya juga, tapi dia itu lebih fokus ke makanan yang menjadi primadona utama dalam usahanya saya. Sementara coffee shop itu dia lebih ke minuman yang menjadi primadona utama untuk startup-nya dia. Nah, yang kedua itu waktu berdirinya usaha. Nah, untuk tugas ini dikarenakan ini hanya cuman sekedar analisis untuk bisnis plan-nya kita, maka untuk pengembangan usaha secara bentuk real life atau bentuk fisik itu tidak punya. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan coffee shop itu waktu berdirinya usaha coffee shop tersebut atau startup coffee shop tersebut itu sudah semenjak 2017 yang lalu. Startup ini sudah launching di Indonesia. Itu. Terus yang ketiga, untuk
perbandingan yang ketiga itu deskripsi mengenai aspek-aspek yang tergabung dalam analisis startup. Nah, aspek-aspek yang dimaksud ini terkait dengan analisis yang ditinjau atau dilakukan dalam proses pengembangan usaha. Nah, contohnya seperti di coffee shop, itu dia menjelaskan secara rinci nih terkait mengenai setiap analisis yang dilakukan, seperti analisis pasar, analisis laba, terus analisis keuntungan, pengembangan, serta peluang-peluang dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihan yang ada. Tapi untuk Cafe Tarsa sendiri, untuk analisis yang hendak dilakukan itu lebih ke bagaimana dia itu memanfaatkan peluang yang ada, terus memanfaatkan kelebihan yang ada itu dijadikan sebuah target atau salah satu hal yang dimana digunakan untuk bisa mendatangkan omset lebih untuk usahanya dia. Oleh karena itu, pada Cafe Tarsa sendiri, dia itu lebih mendeskripsikan terhadap peluang yang ada, pemanfaatan peluang yang ada, terus target yang harus dicapai, dan lain-lain. Itu untuk poin yang ketiga mengenai deskripsi aspek-aspek yang tergabung dalam analisis startup. Nah, yang keempat, yang perbandingan selanjutnya yang paling menonjol yakni kelebihan serta peluang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi di slide-slide sebelumnya, kalau dasarnya Cafe Tarsa ini mempunyai kelebihan yang begitu banyak, tetapi yang dijelaskan yang ditekankan ini terkait dengan tempat yang strategis, terus pendapatan masyarakat yang masih terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka hal-hal itulah yang menjadikan suatu kelebihan untuk pengembangan dalam Cafe Tarsa. Nah, dibandingkan dengan coffee shop itu tidak mengenal yang namanya pendapatan rata-rata atau pendapatan ekonomi setiap masyarakat tempat startup itu berdiri. Namanya coffee shop, dia itu lebih berpegang ke arah bagaimana produk itu dia laris baik dari kalangan masyarakat yang berkemampuan cukup ataupun yang berkemampuan biasa. Jadi ketika dia launching itu, yang dia tahu produk itu akan terjual habis baik di kalangan masyarakat ataupun kalangan masyarakat yang berkemampuan cukup ataupun kalangan masyarakat yang berkemampuan di bawah rata-rata gitu. Jadi secara garis besar untuk startup coffee shop sendiri, dia itu tidak melihat untuk pendapatan rata-rata masyarakat setempat. Itu untuk kelebihan serta peluang yang tersedia. Nah, untuk konsep pengembangan sendiri, Cafe Tarsa memiliki konsep pengembangan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kalau dasarnya dia itu mempunyai konsep pengembangan yang dimana karena Cafe Tarsa ini didirikan di sebuah kota yang memang masih minim untuk yang namanya usaha seperti kafe, maka dia memiliki total pengembangan, dia memiliki peluang untuk melakukan pengembangan terhadap usahanya itu 10% lebih besar kebanding dengan coffee shop. Karena kalau di coffee shop, rata-rata di Indonesia coffee shop itu perbandingannya itu kurang lebih besar. Karena di setiap kota pasti yang namanya startup, cabang startup tentang coffee shop itu pasti ada. Dan pesaingnya juga itu banyak. Oleh karena itu untuk pengembangan pada analisis terkait COVID startup itu masih terbilang cukup ketat untuk persaingan. Beda dengan kafe yang notabene-nya dibangun di khususnya Merauke, Papua. Nah, itu kurang lebih sejauh ini penjelasan terkait dengan perbandingan antara startup yang sudah ada, yakni coffee shop, dengan analisis bisnis yang sudah saya buat terkait dengan kafe yang hendak saya bangun, yakni Cafe Tarsa. Nah, kurang lebih itu untuk perbandingan analisis dari masing-masing dua startup yang berbeda. Nah, selanjutnya, adapun saya cantumkan referensi-referensi
yang hendak saya gunakan dalam menunjang kebutuhan informasi terkait dengan analisis yang hendak saya lakukan terhadap bisnis plan saya yang sudah saya tuangkan dalam PPT. Nah, di sini ada 3 referensi utama yang saya gunakan. Jadi bisa tertera di sini ada 3 referensi yang dapat saya gunakan untuk menunjang kebutuhan tugas yang hendak saya buat. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu dulu penjelasan saya terkait mengenai proposal business project yang sebelumnya sudah saya buat dan yang sudah saya rangkum sesuai dengan permintaan dari dosen saya, Pak Yudi. Terima kasih untuk tugas yang sudah diberikan. Mohon maaf sekali lagi jika mungkin ada kesalahan kata ataupun informasi-informasi yang kurang jelas atau bahkan penjelasan yang masih patah-patah. Saya mohon maaf. Kurang lebih segitu dulu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.